mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dari kampus Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai. Di sini kami mengundang Bapak Ketua Binjai Barat sebagai narasumber podcast hari ini, guys. Sebelumnya, mohon izin Pak untuk memperkenalkan dirinya, Pak. Halo, nama saya Ahmad Amin Hasibuan. Saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Pusat Agama Binjai Barat Kota. Nah, nama Bapak itu Rahmat Amin Hasibuan, guys. Jadi, nanti yang mau nikah, daftar ke KUA Barat aja ya, guys ya. Terima kasih Pak sudah memperkenalkan dirinya, Pak. Baiklah, di sini Pak, banyak dari teman-teman sekalian yang belum mengetahui apa pengertian pernikahan dalam Islam, Pak, dalam istilah dan syariat Islam, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, apa Bapak bisa menjelaskan pengertiannya, Pak? Kalau nikah itu secara bahasa adalah ikhtilat atau bercampur atau juga adomu, berkumpul antara laki-laki dan perempuan dengan akad dan nikah. Itu definisi secara bahasa. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pernikahan Tanggal Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pernikahan di dalam Islam itu adalah dasarnya itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu makna nikah secara bahasa maupun istilah. Ada lagi? Ada Pak, sebentar ya Bapak. Oke, silakan. Jadi guys, Bapak sudah menjelaskan apa pengertian nikah secara syariat Islam dan istilah. Tadi ada simak kan? Oke, pertanyaan yang kedua Pak. Bagaimana sih Pak solusi Bapak jika syarat pernikahan tersebut tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dari ajaran Islam, Pak? Apakah itu sah, Pak, dinikahkan kalau syarat Islam, syaratnya nggak ada, Pak? Dalam sebuah pernikahan dalam Islam itu ada hukum-hukum. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak sah. Dia kan harus ada calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, kemudian ada wali, ada saksi, 2 orang saksi, lalu adanya ijab dan qabul. Jika diantara yang 5 ini tidak terpenuhi, makanya nikahnya tidak sah, batal dia. Contoh yang paling riskan adalah masalah wali. Tapi contoh seorang ayah mengangkat anak dari kecil, ketika sudah dewasa mau masuk ke gerbang pernikahan, dia memposisikan dirinya sebagai wali nikah, padahal anaknya itu adalah anak angkat. Lalu terjadilah pernikahan dengan walinya dan ayah angkatnya. Itu tidak sah. Bagi orang yang mengetahui sejarah keluarga tersebut dan dia diam saja, maka secara besar dia terima, karena dia yang tahu. Mungkin si bapak itu tidak paham agama, bagi dia itu anak itu adalah anaknya, maka dia berhak menikahkannya. Bagi orang yang tahu bahwa itu bukan anaknya, dia diam saja, tidak kena beban hukum. Sementara bagi pengantin itu, ya mereka enjoy aja, nggak tahu kan hukum kan. Nah, jadi bagi kita yang tahu, harus bisa. Kalau ada kita melakukan seperti itu, karena tidak terpenuhi hukumnya, walinya tidak sesuai dengan masa. Berarti kalau nikah itu wali kita itu benar-benar ayah kandung ayah kan, Pak? Wali itu kan urusan wali itu kan pertama itu kan ayah. Nggak ada ayah, kakek atas. Nggak ada kakek, baru saudara kandung, seayah, seibu, dan seterusnya. Kemudian kalau nggak ada wali nasab namanya, maka barulah dia ke
wali hakim. Wali hakim ini adalah wali yang ditunjuk oleh negara. Kalau kita masuk ke satu wali hakim, yaitu yang dijabat oleh kepala agama saat sekarang. Itulah wali hakim. Urutannya nggak bisa melompat-lompat. Ada ayahnya, ya kan? Lalu melompat ke anaknya. Padahal kakeknya juga ada. Jadi nggak bisa, harus berurut ya. Sesuai dengan ya. nasab. Satu sampai seterusnya. Nggak bisa. Jadi guys, kalau kalian mau nikah itu bawa wali yang sesuai dengan nasabnya agar sahlah pernikahan kalian tersebut. Jadi bagaimana sih Pak solusinya menurut Bapak jika seorang suami meminta izin untuk menikah lagi kepada istrinya, akan tetapi istrinya nolak untuk berpoligami, tapi si suami tadi tetap ingin menikah lagi dengan memaksa istrinya untuk menyetujuinya. Jadi apa pernikahan tersebut sah Pak? Kan itu kan termasuk kayak suami tadi memaksa tuh istri supaya menyetujui pernikahan tersebut. Itu sah nggak Pak dalam agama Islam? Calonnya juga tidak terpaksa. Iya. Berarti kedua belah pihak sama-sama rela. Kalau hukumnya terpenuhi, maka nikah itu sah. Kan ada 5 tadi. Iya Pak. Nah, sekarang masalahnya si suami ini berpoligami. Istri pertama tidak menerima. Istri pertama tidak menerima, lalu nikahlah dia diam-diam. Kalau hukumnya terpenuhi, sah nikahnya itu. Meskipun yang pertama tadi Meskipun jangankan tidak izin, tidak tahu pun dia suaminya nikah di sana, kalau hukumnya terpenuhi, maka nikahnya sah. Masalahnya, ketika sudah ketahuan bahwa suaminya berpoligami, bisa nggak dibatalkan nikahnya? Nah, si istri bisa dia menggugat ke pengadilan, karena syarat untuk berpoligami itu harus ada izin dari istri melalui proses pengadilan. Izinnya pengadilan yang mengeluarkan. Jadi si suami istri ini melapor ke pengadilan bahwa suaminya itu mau berpoligami, maka diteliti oleh pengadilan. Kalau memungkinkan untuk berpoligami, maka keluarlah izin dari pengadilan. Kalau seandainya tidak terpenuhi syarat-syarat untuk berpoligami, maka pengadilan tidak akan mengeluarkannya, tidak bisa terjadi pernikahan. Maka suami itu bisa dilaporkan ke polisi. Makanya biasanya yang berpoligami itu kan kalau nggak restu istri kan diam-diam, Iya. nikahnya tetap sah. Kalau dalam syariat Islam sah ya Pak. Syariatnya sah dia. Kalau Tapi memenuhi- kalau proses berpoligami secara negara sesah dia, itu dia melalui proses pengadilan dulu, pengadilan. Karena pengadilan yang mengeluarkan izinnya, boleh nggak berpoligami. Kalau boleh kata pengadilan, maka proses selanjutnya ya seperti orang menikah biasa, administrasi dulu semuanya. Nah, itu dia. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa istrinya nggak setuju, lowongan mereka udah nikah diam-diam, kok sah nikahnya itu. Kalau menurut syariat Islam dan terpenuhi syarat yang 5 tadi ya Pak ya. Iya, sah nikahnya. Jadi tidak bisa membatalkan bahwa istrinya itu tidak setuju, lalu apa itu tidak sah, enggak. Sah atau tidak sahnya itu apa? Sah kalau terpenuhi syarat, tidak sah kalau tidak terpenuhi syarat. Jadi ya di salah satu syaratnya itu nggak ada di situ istri tidak setuju, nggak ada. Cuma yang 5 tadi itu yang bisa. Kalau pengantin laki-laki, kalau pengantin perempuan, wali nikah, saksi 2 orang, kemudian tidak ada. Jadi ini terpenuhi. Jadi gitu guys. Tadi kan Bapak itu udah menjawab. Jadi kemana sih kalau terpaksa si istri tadi, kalau si istri tadi nggak menyetujui suaminya untuk berpoligami, dalam syariat Islam itu diperboleh kalau dia memenuhi 5 syarat tadi. Tapi kalau menurut dia menurut hukum, dia itu harus ke pengadilan dulu untuk mengurus tentang poligami tersebut. Podcast tentang wakaf Pak yang akan ditanyakan sama teman saya Pak. Izin ya Pak ya.
pendapat Bapak sendiri wakaf itu seperti apa sih Pak? Wakaf itu kan perbuatan hukum, bisa dia satu orang, bisa dia juga kelompok, memisahkan sebagian dari harta benda yang dimilikinya, kemudian kemanfaatannya itu digunakan untuk masyarakat. Jadi umpamanya seseorang mempunyai tanah, dia ingin tanahnya ini bermanfaat buat orang banyak, ya kan? Maka diwakafkanlah. Diwakafkan tanah ini, diurus oleh najir. Najir inilah yang mengelola tanah ini. Kemanfaatannya itu tidak boleh dimiliki pribadi, tapi adalah untuk kemaslahatan sesuai dengan ikrar orang yang mewakafkan atau pewakif. Pewakif itu yang mewakafkan, pewakif. Ikrarnya seperti itu. Jadi harta, dan itu bukan hanya dalam bentuk seperti tanah ya. Uang juga bisa diwakafkan. Uang diwakafkan itu beda dengan sedekah ya. Kalau sedekah, orang bersedekah dikasih uang ke lembaga umpamanya ke masjid atau apa, habis dia. Tapi kalau wakaf uang itu nggak boleh habis, nggak boleh hilang dia. Umpamanya bapak mewakafkan uang 10 juta kepada pengurus najirnya. Uang yang 10 juta ini tidak boleh habis. Tapi uang ini diputar atau dijadikan modal, sehingga uang ini bertambah terus. Nah, itu bedanya dia dengan sedekah ya atau infak ya. Kalau wakaf uang namanya sama seperti definisi apa tadi itu, harta tadi itu, hikmahnya tanah tadi itu nggak boleh hilang itu. Maka uang juga seperti itu, nggak boleh habis uang itu. Makanya berat itu bagi pengurus wakaf uang itu, menjaga amanah itu. Karena uang tapi kan gampang kan kita pindahkan kan. Tapi kalau tanah kan masih orang berpikir lagi ya kan, kalau tanah ya kan. Tapi kalau wakaf uang ini nggak boleh dia habis. Jadi umpamanya ada najir yang mau urus uang 1 miliar, uang ini yang 1 miliar ini wakaf dari orang itu tidak boleh dia hilang. Sebaliknya harus bertambah terus. Biasanya kalau najir yang nggak itu dipergunakanlah wakaf uang ini, uang tadi itu untuk modal usaha dengan bagi hasil. Umpamanya berikan 100 juta, hasilnya berapa nanti ya bagi hasil dia. Jadi yang dimulai juga tidak diberikan, yang punya modal juga tidak diberikan karena tidak bisa melihat. Itu dia. Itu kembali kepada tadi ya kan, perbuatan seseorang atau kelompok memisahkan harta miliknya yang kemanfaatan itu digunakan untuk kemaslahatan. Oh ya Pak, jadi wakaf itu terbagi menjadi berapa sih Pak? Wakaf uang ada, Pak. wakaf tanah ada juga seperti itu. Oh, jadi Nah, misalnya inilah yang paling apa itu. Nah, sekarang ini yang lagi dibicarakan itu adalah wakaf uang tadi itu. Karena ini masih ada di masyarakat kita. Kadang-kadang masyarakat kita nggak paham. Dia sebenarnya dalam hatinya itu adalah untuk bersedekah. Tapi ini saya wakafkan uang saya ya. Yang nerima juga nggak paham. Iya saya terima wakafnya kan. Padahal kalau sudah diwakafkan itu, uang itu tidak bukan untuk dijadikan uang keras, bukan, salah itu. Wakaf uang itu harus dikelola uang itu, tidak boleh dihabis. Itu dia. Sekarang kita dia wakaf uang. Kita masih banyak terkonsentrasi wakaf tanah kita itu adalah untuk kuburan, untuk rumah ibadah atau untuk madrasah. Masih sedikit tanah wakaf kita itu yang produktif. Umpamanya ada orang mewakafkan tanahnya 10 hektar, di atasnya itu adalah sawit. Gimana? Beda kalau seperti di Mesir sana. Di Mesir sana itu lebih kaya lembaga wakaf daripada negara sendiri. Makanya kalau orang juga di Mesir itu ya bingung di sana karena wakafnya
besar, kaya, rumah wakafnya kaya, dia lebih kaya daripada orang lain. Bilang kalau pengelolaan wakafnya kan itu, kita ini dulu. Ini mudah-mudahan ke depan wakaf itu bisa berdaya guna sehingga ya kemiskinan itu sebenarnya bisa kalau dari wakaf itu kalau pengelolaan memang. Apalagi Kemudian Pak, bagaimana jika harta wakaf yang berupa tanah terpaksa digunakan untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah ya Pak? Bagaimana itu, Pak? Gini, ada juga dilema seperti itu. Ketika seseorang mewakafkan, dia kan ikrar ya, namanya ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah saya ini untuk pembangunan masjid. Ikrarnya kan seperti itu ya. Lalu ini tanah belum dibangun-bangun juga. Tiba-tiba ada proyek negara, proyek pemerintah, kenaklah tanah itu. Boleh nggak? Sementara yang mengikrarkan itu sudah meninggal. Sudah meninggal dia kan? Nah, itu ada prosesnya itu panjang itu. Kalau sekarang kan yang mengurus itu kan BWI sampai ke pusat sana untuk merubah kita wakafkan. Ternyata setelah pertemuan apa yang kita memutuskan bahwa itu kan atau dengan kata lain kita guling dia, ya kan? Tanah yang ini satu lantai, ya kan? Dicari tempat lain, bisa mungkin jadi dapat 2 rantai. Atau lokasi tanah ini tidak begitu strategis tanah wakaf tadi itu, dengan ukuran sama dapat tempat yang lebih strategis lagi, kan tidak ada yang kelebihan kan? Yang jadi masalah itu adalah ketika wakaf itu hilang dia kemanfaatannya itu yang bermasalah. Kalau yang seperti itu banyak terjadi seperti itu. Kemudian ada itu masjid ya. Ketika dibuat jalan ini, akhirnya posisi masjid ini menjorok di jalan. Oleh Kementerian, ya tanah di belakang masjid itu lebih luas lagi, akhirnya dibangun masjidnya lebih luas. Yang jelas intinya, wakaf itu juga boleh dan juga tidak boleh hilang. Itu tadi orang nggak sunnah, ini kan kepentingan umum. Seperti itu. Ada tidak boleh juga, dan itu juga hasil keputusan yang diputuskan. Boleh nggak? Jadi kalau ada permasalahan seperti itu, kalau semua bermusyawarah, mau bermusyawarah, bisa. Yang jadi masalah itu kan kalau ada arogansi di situ. Ini atas kepentingan negara, di atas kepentingan negara. Masyarakat di sisi lain, umat tidak mau tahu itu ada wakaf si A yang sudah meninggal. Kalau kamu mau izin ke kuburan di sana. Kita orang sudah meninggal kan ya. Jadi kalau duduk bersama musyawarah ada solusinya yang tidak merugikan umat, ya bisa memberikan kerugian kepada negara untuk mengungkapkan apa namanya? Pertanyaan ketiga Pak, menurut Bapak apakah wakaf berbentuk uang memiliki risiko yang besar dibandingkan wakaf tanah atau bangunan? Bisa Bapak jelaskan menurut pendapat Bapak sendiri Pak? Wakaf uang itu lebih berisiko untuk hilang wakafnya daripada tanah. Itu kita yang tadi itu. Dia kan kecil dendam, gampang dipindah-pindahkan, ya kan? Makanya bagi orang yang mungkin imannya tak kuat, ketika ada kebutuhan gitu ya kan, lalu ada nyanyian merdu dari iblis, gunakan aja lah, nggak tahu orang itu. Jadi wakaf uang itu banget berisiko. Kalau orangnya tidak kuat iman atau orang yang diberi amanah untuk mengelola uang itu tidak kuat, gampang dia. Beda dengan tanah. Kalau tanah kemana kamu menarikannya?
Menjualnya dia kan perlu proses, iya kan? Belum lagi surat menyuratnya lagi nanti. Ya. Kalau wakaf itu kan paling hanya sekedar kwitansi kan, saya berwakaf hari ini 10 juta uang. Oleh pohon aja di apa pohon aja di wakaf itu ditulis dari situ uang 10 juta. Ya udah, kalau ada tiba-tiba godaan nggak disetorkan ya uang. Karena gampang kan, kalau 10 juta berapa lah itu masuk kantong gitu ya kan. Jadi memang resikonya itu lebih resiko wakaf uang itu. Nah, karena ya dan secara fisik dia mudah dipindah-pindahkan. Tidak boleh habis ya. Iya, kemudian kalau tanah itu kan untuk mewakafkan itu kan prosesnya panjang. Mulai dari kepala desa atau kelurahan mendaftarkan, terus kemudian ikrar wakaf lagi, lalu duduk bersama lagi semuanya dengan kantor ini. Panjang dia, jadi nggak sembarangan orang yang akan menjualnya juga banyak dia. Tapi kalau uang, ini dalam pemayan kantor wakaf ya, Badan Wakaf Indonesia, ini kantornya ini. Pegawai yang lain nggak ada, cuma satu orang bapak umpamanya kan. Datang orang tiba-tiba membawa foto. Ini saya mewakaf uang 100 juta. Udah dibuat apanya atau bukti penerimaan. Dikerahkannya. Udah dikasih yang bukti diterimanya. Pergi kawan. Nah, ini orang semua. Dibuat aja lah 50 juta. Setornya 50 juta. Kan gampang kali kan? Nah itu dia, itu berisiko itu yang kecil itu. Jadi guys, tadi dari pertanyaan ataupun dari podcast kami yang tentang pernikahan ataupun tentang wakaf tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Fuad tuh. Jadi kalau kalian mau wakaf itu boleh lah gitu. Apalagi untuk orang yang mau beribadah. Wakaf itu nggak hanya untuk uang ataupun tanah gitu. Tapi yang lebih bagus sih kalau kalian mau wakaf tentang kayak masjid, bisa orang beribadah ya guys ya. Jadi terima kasih banyak Pak atas podcast kami pada hari ini, dan terima kasih atas jawaban yang cukup sempurna dan luar biasa, dan terima kasih atas pengalaman Bapak yang sudah Bapak ceritakan kepada kami dari Bapak awalnya di mana kerjanya sampai detik ini Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Baiklah guys, kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, saya bersama Bapak Agustus sebagai narasumber kedua. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak? Sebelum lebih mendalam lagi Pak, coba perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Saya nama Bapak Tulus, ini jabatan sebagai penghulu Tua Kecamatan Minjai Barat. Jadi gini Pak, apa sih kegiatan dari rutinitas dari kegiatan dari pagi sampai sore di Kawah ini Pak? Jadi biasa kerja kita hari-hari itu kita mendata para catin calon pengantin dari berkas-berkas mereka, apakah sudah lengkap atau tidak, kita verifikasi, nanti kita catat mana yang sudah lengkap kita daftarkan ke aplikasi. Terusnya saya juga bertugas nanti kalau sudah ada jadwal pernikahan, saya juga akan ke lapangan. Kalau memang pernikahannya itu di rumah, saya akan ke rumah orang yang akan menikah itu. Ada juga kadang pernikahan terjadi di dalam kantor di balai nikah. Saya juga bertugas untuk memandu pernikahan itu. Itulah tugas rutin kita saya. Oh gitu ya Pak, sehari-hari di sini ya Pak. Jadi di KUA ini setiap hari ada gitu yang nikah Pak? Tidak pasti, tidak setiap hari, tetapi kalau diakumulasikan itu rata-rata ya hampir tiap hari ada, karena satu bulannya itu kurang lebih 30 pernikahan, 30 peristiwa nikah. Jadi kalau adalah orang nikah gitu Pak, tapi persyaratannya belum lengkap gitu, gimana itu Pak? Kalau ada orang yang ingin nikah tetapi syaratnya belum lengkap, ya itu harus dilengkapi dulu, ya, suruh lengkapi dulu. Nanti kalau sudah lengkap baru bisa kita daftarkan. Karena kalau belum lengkap dia belum bisa didaftarkan pernikahannya itu.
kemana-mana namanya kerjaan ada tidaknya, ya. Suka duka kerjaan setiap profesi pasti ada, gitu juga sebagai pemburu pasti ada. Termasuk juga ketika kita di lapangan lagi bertugas, ya itu ada aja sih suka dukanya. Dan nanti kita bisa jadi cari alamatnya nggak susah ya kan dapat gitu kan. Dan sebagainya lah, banyak lah sebab sendirinya pada itu. Berarti Bapak udah lama dong kerja di sini. Oh, adalah 10 tahun. Belum, kurang lebih 5 tahun lah, dari 2016 mungkin. Belum ini saya udah di Tua Binjai Kota. Berarti sebelumnya di Kuala Jakarta baru ke sini. Itu aja sih Pak. Udah Pak. Makasih ya Pak. Pak mau malam-malam ditanya-tanya. Makasih Pak. Sama-sama ya, berjalan ya.